Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Ya. Amin. Hati kita bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Oke, kok ragu-ragu ini. Ya. Oke, pagi hari ini saya akan bicara tentang tanah hati. Amin. Ya, siapa yang punya hati di sini? Wah, pasti semua punya hati ya, betul ya? Ya, betul ya. Kita akan bicara pagi hari ini tanah hati. Ya, saya berharap firman ini nggak familiar ya. Mungkin kita sudah sering kali dengar firman ini, tapi entah Tuhan letakkan ini 2 minggu yang lalu. Ya, waktu saya berdoa Tuhan, saya harus bicara apa ini pada jemaatmu ini Tuhan. Tuhan tancapkan tanah hati ini. Saya pengen rubah, kok nggak berubah-berubah. Tuhan inginkan ini. Saya berdoa firman ini boleh menambahkan Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Amin. Kita akan belajar 4 poin, 4 tanah hati. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu ada yang ingat? Tanah hati di pinggir jalan. Yang kedua, semak berduri. Yang ketiga, berbatu-batu. Yang keempat yang terakhir apa? Tanah yang subur katanya. Amin. Tanah yang semuanya pengen tanahnya hatinya subur ya. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tanah hati. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Wah, Tuhan Yesus sedang nyantai-nyantai Bapak Ibu ya. Di tepi danau, melihat danau yang mungkin biru, airnya mengalir, banyak ikan ya. Ayat yang kedua Bapak Ibu. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang keenam. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Wah, lalu berbuah. Ada yang berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat. Ada yang berapa Bapak Ibu? 60 kali lipat. Ada yang berapa? 30 kali lipat. Amin. Semua di sini semua yang ingin berbuah. Ada berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Saya berdoa hati kita terus berbuah. Amin. Amin. Terus berbuah Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut saya ingatkan Bapak Ibu. Belum masuk ke poin. Kenapa sih di ayat yang tadi di ayat yang kedua coba. Nah, ayat yang ketiga tadi yang ada 4 sebentar. Nah, lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Ini Bapak Ibu, sebelum saya lupa ya. Kenapa sih iblis ini suka ngambil benih? Ya, sebelum saya lupa. Kenapa iblis itu sukanya mengambil benih? Kok enggak yang berakar ya yang diambil? Karena yang benih itu yang mudah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau benih itu ditabur, diambil itu mudah. Enggak perlu tenaga. Bapak Ibu. Kalau benih itu ditabur, setelah itu dimakan. Gak ada yang, gak susah-susah. Lah Bapak Ibu, waktu firman Tuhan ini ditabur, itu benih. Amin. Ya, waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar ibar, mendengar pujian, itu benih Bapak Ibu. Nah, jangan sampai setelah kita pulang dari sini, atau setelah kita membaca, mendengarkan, kita lupakan firman-Nya. Kenapa ya? Nah ini datanglah burung dan
memakannya sampai habis. Kalau kita sudah lama jadi seorang Kristen, kita nggak bertumbuh. Nah, pertanyaannya benihnya kemana? Bapak Ibu, saya pastikan benihnya dimakan burung. Amin. Kenapa kok nggak diambil waktu sudah berakar kuat? Susah Bapak Ibu. Waktu alot katanya, ya. Alot kalau dicabut itu alot Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu, ingat ya, setiap benih yang ditabur ini jaga dengan baik. Amin. Jangan sampai burung itu memakannya. Jangan sampai iblis itu memakannya. Jangan sampai keegoan kita itu memakannya. Amin. Duh, amin. Waduh, benihnya hilang semua ini nanti. Ya Bapak Ibu ya, setiap kita ini ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Waktu kita datang ke gereja, ya, kita mau kasih waktu kita ibar, ya, kita baca firman Tuhan, kita ini sedang menabur benih. Ingat ya Bapak Ibu ya, perumpamaan itu ya. Kita ini sedang menabur benih. Ditaburi benih, kita menabur benih. Jangan sampai setelah benih itu ditabur, dimakan burung. Dijagai. Amin. Amin. Dijagai. Ya. Amin. Ya. Kita masuk ke dalam poin ya. Yang pertama, Matius pasal 13 ayat 18 sampai 19. Tanah hati di pinggir jalan. Ayatnya dulu boleh. Ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Ya, semuanya di sini pengen masuk surga? Amin. Tetapi tidak mengertinya. Datanglah siapa Bapak Ibu? Jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Bapak Ibu. Waktu kita dengar firman Tuhan, wah, kita percaya pagi hari. Kita semua pagi hari di sini tempat ini pasti semuanya percaya. Ya, amin, amin. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Benih yang setelah ditabur jangan sampai dirampas. Datanglah si jahat dan merampas Bapak Ibu. Jangan mau si iblis merampas benih itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita pernah lihat sawah, lihat petani, ya pasti benihnya itu dijagai. Ya, dijagai pasti. Jangan paling nggak minimal sampai tumbuh tunas biasanya ya. Tumbuh tunas baru ditanam sawahnya. Jangan sampai benih ini dimakan si burung. Sama Bapak Ibu, jangan sampai benih firman yang sudah ditabur, Bapak Ibu sudah tabur, itu dirampas sama si iblis. Amin. Masuk ke poinnya. Nah, tanah hati di pinggir jalan itu apa sih? Ini loh. Tidak pernah menyediakan tempat untuk benih bertumbuh. Enggak niat Bapak Ibu. Ya, enggak mungkin kan kalau kita menebar benih itu di pinggir jalan. Enggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Betul ya, pasti kita pilih tanah yang terbaik, tanah yang baik. Nah, orang yang menabur benihnya di pinggir jalan itu adalah orang yang enggak niat, yang tidak pernah menyediakan tempat untuk benih itu bertumbuh memang. Ya wis lah. Nah, jemaat yang enggak sungguh-sungguh mengundang Yesus untuk masuk dalam hatinya. Ya, kenapa sih kita enggak pernah bertumbuh? Kenapa kita masih jatuh bangun dalam dosa? Nih, karena kita terus menaburkan benih itu di pinggir jalan, Bapak Ibu. Kita susah mengampuni. Ya. Karena kita terus menabur di pinggir jalan, Bapak Ibu. Sia-sia. Betul ya Bapak Ibu ya? Sia-sia Bapak Ibu. Betul? Sia-sia pasti. Sia-sia. Sia-sia. Pasti nanti tiba-tiba dibersihkan, ditebang. Ya, kita nggak bisa menikmatinya Bapak Ibu. Karena kita hidup, kita membiarkan benih itu jatuh di tanah pinggir jalan. Ya. Kita ini nggak benar-benar terima Yesus. Kita ini nggak benar-benar menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita. Hanya mungkin ya aku datang ke gereja ya.
Ada loh Bapak Ibu jemaat, ya saya datang ke gereja daripada aku nanti ditanyai, kok gak datang ke gereja? Ya, atau nanti divisi sermon atau apa, divisi yang bagian besuk tiba-tiba datang ke rumah. Ya, aduh gak usah lah, mending ke gereja. Tapi hatinya masih di pinggir jalan. Kenapa? Karena nggak membiarkan Tuhan Yesus untuk hidup dalam hidupnya. Tidak membiarkan Tuhan Yesus untuk ini loh, hidup dalam hatinya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Ya. Firman Tuhan katakan dia mengetok pintunya, kalau engkau membuka dia masuk. Semuanya tergantung kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus mungkin setiap hari, setiap jam mengetok pintu. Nak, aku mau masuk, nak. Tapi kita nggak buka pintunya. Mungkin telinga kita sedang bindeng atau apa, bel kita rusak gitu ya. Kita nggak masuk. Tuhan Yesus itu terus everyday. Nah, ayo saat teduh, nak, saat teduh. Ya. Nah, ayo nak, jangan marah, sabar ya. Nah, tapi karena hati kita ini di pinggir jalan, benih kita di pinggir jalan, sehingga nggak bertumbuh, dimakan sama si burung. Amin. Ya, pekerjaannya iblis itu cuma ambil benih. Oh enak Bapak Ibu, sewenang iblis. Benihnya ini belum bertumbuh, ini belum berakar. Tak ambil. Nah, jagai Bapak Ibu. Ya, jagai Bapak Ibu. Wah, ini lagi khawatir ini orang ini. Lagi khawatir ini. Waduh, ambil benihnya ini. Ya, gampang ini, gak perlu alot-alot ya. Kalau kita makan daging itu ya, rawon itu ya, cukup sekali kecap langsung terurai dagingnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau alot gitu kan, enak Bapak Ibu. Ya, kalau udah di presto, dikasih bumbu, wah enak ya. Apalagi kalau sudah daging suwir ya, kita tinggal makan happy ya Bapak Ibu ya. Bener ya, daripada kita makan alot gitu ya. Gak seneng ya Pak, betul ya Bapak Ibu ya. Lah sama Bapak Ibu, iblis, burung itu juga seneng. Kalau benih kita nggak bertumbuh, waduh, enak ini benihnya Yanuar belum bertumbuh ini. Tak makan ini, habis kita sudah. Makanya kita jadi ego, cepat marah, apalagi tidak mudah mengucap syukur. Nah, karena hati kita ini di pinggir jalan Bapak Ibu. Amin. Nah, poin yang kedua. Apa Bapak Ibu? Karena hati berbatu-batu ya. Kita buka dulu ayatnya. Nanti 13 ayat 20 sampai 21. Karena hati berbatu-batu. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Benih yang ditaburkan Amin ya. Masuk ke poinnya. Oke. Tanah hati yang berbatu-batu Bapak Ibu ya. Ada tanahnya, ada, tapi tipis Bapak Ibu. Ya, tipis sekali ya. Nah, orang yang seperti ini ya, jemaat yang seperti ini, tanah yang berbatu-batu itu mendengar. Ya, tadi di firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar. Betul? Siapa di sini semuanya mendengar firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, semuanya mendengar ya. Amin. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Orang yang mendengar ya dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, kalau dengar firman Tuhan, gembira, sukacita. Ketawa dulu Bapak Ibu. Nah, senyum dulu ya. Jangan perengut, saya kan jadi juga takut Bapak Ibu. Waduh. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, hati yang gembira itu obat. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu, orang yang mendengar. Ya, kita semua pasti di sini itu mendengar. Hati-hati ini Bapak Ibu. Kita cek ya. Waduh, hatiku ini batu-batu
atau pinggir jalan, atau semak berduri, atau nanti tanah yang subur. Nah, kita cek ya sama-sama nanti ya. Mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Ayat yang ke-21. Tetapi, ada tetapinya ini Bapak Ibu ya. Itu sudah bertumbuh, puji Tuhan, benihnya sudah bertumbuh ya. Tetapi ia tidak berakar. Nah, Bapak Ibu. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa Bapak Ibu? Penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tetapi ia tidak berakar ya. Kemarin saya beli pohon untuk Natal ya, pohon cemara ya. Pohon cemara tingginya itu 1,5 meter ya. Waktu saya lihat itu gimana ya caranya bawa ini gitu ya. Dari tempat ini mungkin ke mobil ya. Apakah harus dijonjong seperti ini atau harus dicengkewing? Nah, ternyata Bapak Ibu, saya diberikan pengertian waktu itu kemarin. Waktu saya melihat teman saya yang bawa pohon itu dicengkewing Bapak Ibu. Loh, saya mikir loh, kok enggak roto? Oh, ini loh Bapak Ibu ternyata. Orang yang berakar itu enggak mudah lepas. Ngerti ya Bapak Ibu maksudnya ya? Pohon itu ada potnya ya, ada namanya plastiknya apa? Polybag. Ya, polybag ada. Dia cengkewing gini Bapak Ibu dibawa gini. Wah. Enggak jatuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah berakar. Meskipun sudah ada tanahnya, meskipun ada media tanahnya. Kenapa? Karena sudah berakar Bapak Ibu. Sudah tinggi. Ya, orang yang mendengar firman Tuhan, pastikan firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita. Agar apa? Datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Agar enggak murtad Bapak Ibu, agar enggak lupa firman Tuhan. Kalau benih didabur diambil aja satu, sudah enggak akan bertumbuh. Ya. Tapi kalau sudah jadi pohon, ya, coba nanti pulang, pohon sawunya Pak Gem dicengkewing. Bukan makanan ngamuk. Bapak Ibu, sanggup enggak masalahnya? Ya, masuk ke poin. Ya, orang yang low komitmen, hati-hati ya. Orang yang hidup di tanahnya berbatu-batu itu low komitmen. Komitmennya itu tipis Bapak Ibu. Kadangkala ke gereja, kadangkala baca firman Tuhan, kadang-kadang enggak. Nek ini pas ke gereja, kalau enggak pas ya enggak saat teduh. Kalau orang Mojosari ngomong itu udelnya pas di tengah katanya. Ya betul ya Bu Gatot ya, udelnya pas di tengah gitu. Ya, kalau orang Mojosari gitu katanya. Kalau pas hati ini enak, wah iki udele pas di tengah iki. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, kita ini harus mengalami ya kehendaknya. Jika tidak ya, tanah hati yang tipis itu ya, kita ini cepat menerima, cepat menyerah Bapak Ibu. Dengar firman Tuhan, ya amin aku percaya. Pulang ya, enggak usah pulang deh, besok ya, menyerah lagi. Kenapa? Karena enggak berakar Bapak Ibu. Karena enggak berakar. Ya, jabutan ini gampang Bapak Ibu. Ya, karena enggak berakar. Pastikan firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita. Amin. Katakan bersama, berakar. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Selama kita membangun komitmen sejauh itu Tuhan membawa kita. Ingat Bapak Ibu, ya, Tuhan itu suka melihat orang-orang yang berkomitmen. Ya. Selama kita membangun komitmen kita, sejauh itu Tuhan membawa kita. Bapak Ibu. Sejauh itu kita mau ngomong pelayanan, kita mau ngomong pekerjaan. Ya. Sedalam apa kita membangun komitmen kita,
Sejauh itu Tuhan membawa kita, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sedalam kita membangun komitmen kita, sejauh itu Tuhan membawa kita, Bapak Ibu. Kalau kita orangnya, tuh aku wis gereja lah, tuh wis sumpek aku. Nah, sejauh itu juga Tuhan membawamu, Bapak Ibu. Amin. Ya. Tanah yang tipis tidak akan ada benih yang berakar, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin. Ya, batu-batu, banyak batu-batunya. Ya, makanya ada yang namanya harus dibajak tanahnya. Ya, kenapa? Biar batu-batunya ini keluar, biar batunya ini tidak ada. Waktu berakar itu dengan kuat. Ya, Bapak Ibu. Jangan buat tanah hati kita ini berbatu-batu. Batunya disingkirkan, Bapak Ibu. Ya, kerikilnya itu disingkirkan. Kalau kita punya batu empedu, sakit banget Bapak Ibu ya. Betul ya? Itu kecil-kecil mungkin ya. Kecil-kecil. Apalagi kalau batu itu di dalam hatinya Bapak Ibu sudah berpuluh-puluh tahun. Nah ya, segera keluarkan Bapak Ibu. Ya, jangan buat tanah hati kita berbatu-batu Bapak Ibu. Amin? Loh, amin? Nah, poin yang ketiga. Tanah hati yang bersemak-semak, nggak apa-apa poinnya dikeluarin. Ya, tanah hati yang bersemak-semak. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, sama ya Bapak Ibu ya? Mendengar firman itu, nggak ada yang menolak. Semuanya mendengar firman itu. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit itu sehingga tidak berbuah. Amin. Amin. Ya, orang tanah hati yang bersemak-semak itu sama loh Bapak Ibu. Orangnya mendengar firman Tuhan. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Mendengar firman Tuhan. Masuk ke poinnya. Ya. Tanahnya itu baik, tanahnya itu ada. Tapi seharusnya bertumbuh dengan baik. Tapi karena ada saingannya, ya, jadi nggak bisa bertumbuh. Ya, tanahnya baik Bapak Ibu. Ya, tanahnya baik. Tapi karena ada saingannya. Ya, sehingga suatu hari semak-semak itu tumbuh semakin besar, semakin tinggi dan menghambat pertumbuhan. Amin. Amin. Ya, tanahnya itu baik. Dengar firman Tuhan, mendengar. Mendengar firman Tuhan. Ya. Hatinya sukacita, sukacita. Ya. Setiap hari saat teduh. Mendengarkan ibarat. Tapi suatu hari datanglah kekhawatiran. Amin. Datang apa lagi Bapak Ibu tadi? Tipu daya. Aduh, takut ini. Nah. Amin. Amin. Ya. Yuk cek hati kita. Waduh, apa tanah hatiku bersemak-semak ya? Banyak semak durinya ya. Cek ya hati kita ya Bapak Ibu ya. Semak-semak itu bicara tentang kekhawatiran, iri hati, ya, keinginan kita yang menjadi saingan kebenaran Allah, ya, ego kita, ya. Hati-hati Bapak Ibu dengan semak ini, ya. Mungkin nggak kerasa Bapak Ibu, enggak kok, aku nggak pernah khawatir, aku nggak kok. Ya, apa nih kira-kira yang jadi saingan Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa ini kira-kira? Mamon kah? Ya, ingat firman Tuhan katakan ya,
Kita ini nggak bisa menganut dua Tuhan. Ya, tapi mau pilih Tuhan atau mama. Bukan berarti semuanya pulang dari sini nggak kerja, enggak. Tapi bagaimana kita menaruh Tuhan dalam hati kita, di hidup kita. Ya, kita boleh kerja, kita boleh giat kerja, kita boleh menabung, ya. Tapi hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan tanah hati kita. Ya. Ya, ada perumpamaan lagi ya, waktu itu ilalang dan gandum, ya. Bosnya kan katakan, biarin dulu. Nanti kalau sudah bertumbuh, sudah besar, ada bedanya gandum dan ilalang. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, karena sudah besar, ya, semak-semaknya sudah besar, wah banyak durinya, susah dicabut. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau saya ngomong mumpung masih jadi bibit apa? Bibit sakit hati, ya, tidak mudah mengampuni, bibit kesombongan, cepat diambil deh bibitnya, diambil satu-satu. Mudah mengampuni, mengasihi Tuhan. Nanti kalau sudah berakar, angel. Betul Bapak Ibu? Aduh, senyum dulu Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah jadi watak, ya, nggak ada obatnya Bapak Ibu. Nah, angel tutulannya. Kalau batuk, masih ada apotek yang buka. Kalau sudah jadi watak, angel tutulannya. Ya, ingat ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai semak itu bertumbuh di hatimu Bapak Ibu. Ya. Saya nggak tahu semak itu apa aja di dalam hidup kita, ya. Saya nggak tahu. Tapi pastikan apa sih kira-kira yang menghambat aku ini bertumbuh sama Tuhan? Apa kira-kira yang membuat aku ini susah untuk berbuah dalam Tuhan? Ya, segera semaknya ini diberesin Bapak Ibu. Amin. Ingat ya, perumpamaan ilalang dan gandum. Sekecil itu sama Bapak Ibu. Nanti kalau sudah besar, udah mau dipanen baru, oh ini gandum, ini ilalang, baru tahu. Ya Bapak Ibu, kalau masih kecil sama-sama kecil, hijau gitu ya, mungkin indah gitu ya. Jangan diambil, nanti mungkin bibit gandumnya patutan nanti. Tapi nanti kalau sudah besar, tahu mana yang gandum berisi, mana yang ilalang. Ya, amin. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Hati-hati Bapak Ibu. Pergaulan itu mempengaruhi kita Bapak Ibu ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin kita sama-sama dengar firman Tuhan pagi hari ini. Setiap minggu kita sama-sama dengar firman Tuhan. Firmannya sama, ibarnya sama. Ya. Gak ada yang beda kan ibarnya, semuanya di grup yang sama kan, ya, gak ada yang beda, ya. Tapi semak-semaknya itu beda. Benihnya sama Bapak Ibu, benihnya sama, tapi semak-semaknya itu beda. Amin, amin Bapak Ibu, ya. Pastikan semak-semak kita ini segera diberesi, dipangkas, diambil, dicabut, ya. Ya, jangan sampai ya nanti kalau sudah tumbuh dengan kuat kita susah ambil semak-semak itu. Ya, kita susah banget ambil semak-semak itu ya. Ingat semak-semak bicara tentang khawatir, ego, iri hati. Apalagi Bapak Ibu mencintai diri sendiri. Apalagi Bapak Ibu sombongan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Amin. Poin yang terakhir yang keempat. Tanah hati yang apa Bapak Ibu? Baik. Yang keras tanah hati yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Tanah hati yang baik ya. Tanah hati yang subur. Firman Tuhan ayat 23 di sini dikatakan ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang apa Bapak Ibu?
mendengar firman Tuhan. Sama ya Bapak Ibu ya, tanah hati yang berbatu-batu, bersemak duri, dan tanah hati yang baik itu sama-sama mendengar firman Tuhan. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Dan ini perhatikan, apa Bapak Ibu? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ya, jangan kita lihatnya yang ada yang 100 kali lipat, amin. Ada yang 60 kali lipat, amin. Ada yang 30 kali lipat, amin. Ingat, di depannya. Ya, kalau kita dengar ya, ada yang berbuah 100 kali lipat, katakan amin. Ya, saweneng. Ya, saweneng. Ya, saweneng. Tapi ingat firman Tuhan katakan, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Orang yang mengerti itu akan melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan saya pastikan akan berbuah. Amin. Amin. Ya, masuk poinnya. Nah, mendengar dan mengerti firman Tuhan pasti bertumbuh, berakar, dan berbuah. Amin Bapak Ibu. Ya, harus apa Bapak Ibu tadi? Harus apa Bapak Ibu? Mendengar, mengerti, dan berbuah. Kalau kita nggak pernah mengerti firman Tuhan, ya kita nggak akan berbuah Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tanah hati kita batu-batu, ya kita tumbuh, ya kita tumbuh. Tapi waktu sinar matahari itu datang, layu. Ya, waktu penindasan itu datang, layu. Nah, mungkin kita tumbuh di tanah hati yang baik. Hatiku baik, ya. Benih firman Tuhan ini tertanam dengan baik. Datang semak-semak. Khawatir, iri hati, kesombongan. Nah, akhirnya menghimpit. Ya, akhirnya menghimpit. Nggak berbuah. Amin. Amin. Pastikan tanah hati kita tanah yang baik. Amin.